Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 30 September 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Metro Jaya mengungkap ribuan kasus narkoba terhitung sejak bulan Juli hingga September 2025. Pada Senin 29 September 2025, Polri menyelenggarakan Fokus Group Discussion sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan diskusi secara terbuka. Polda Kepri menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi program makanan bergizi gratis MBG. Di informasi pertama, pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap ribuan kasus narkoba terhitung sejak bulan Juli hingga September 2025. Dari hasil pengungkapan ini, polisi berhasil menyita barang bukti narkotika sebanyak 1,14 ton dan mengamankan ribuan orang tersangka. Pengungkapan narkotika yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri yang didampingi oleh jajaran pejabat utama Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Arisyam Indradi, Dires Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad David beserta jajaran stakeholder lainnya. Dalam hasil pengungkapan yang sudah dilaksanakan, Polda Metro Jaya berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti narkotika seberat 1,14 ton dan barang bukti pendukung lainnya. Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya juga mengamankan 2.318 orang pelaku yang terdiri dari kurir hingga pengedar. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan dari semua barang bukti narkoba yang diamankan jika dikonversikan ke dalam rupiah totalnya bernilai 1,13 triliun rupiah. Kapolda Metro Jaya juga mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil menyelamatkan 4,5 juta jiwa dari bahaya narkoba. Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba, Polda bersama seluruh Polres jajaran, alhamdulillah kami sudah dapat mengungkap dan menyita barang bukti yang tertera di hadapan rekan-rekan semuanya. Ya. Yang tersangka di sebelah sana, ya, yang juga barang bukti di hadapan rekan-rekan semuanya. Keseluruhan barang bukti yang kita sita, ya, jika dikonversikan ke nilai rupiah dan dijual di peredaran gelap, setara dengan 1,13 triliun rupiah. Dan upaya ini juga berarti bahwa kita telah menyelamatkan lebih dari 4,5 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pengungkapan ini ditutup dengan pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil diamankan oleh Polri. Melalui pengungkapan ini, Kapolda Metro Jaya terus mengingatkan kepada seluruh jajaran agar menindak tegas segala bentuk peredaran narkoba tanpa pandang bulu, demi terciptanya lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa, pada Senin 29 September 2025, Polri menyelenggarakan Fokus Group Discussion atau Forum Dialog Publik di STIK PTIK Lemdikat Polri Jakarta Selatan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan diskusi secara terbuka. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras terkait kinerja Polri dalam upaya penemuan laporan orang hilang. Penyelenggaraan forum dialog publik dengan tema penyampaian pendapat di muka umum, hak dan kewajiban, tindakan anarkitis menjadi tanggung jawab hukum ini membuka ruang diskusi antara Polri dengan masyarakat.
dengan menghadirkan sejumlah narasumber termasuk Dimas Bagus Arya selaku koordinator Kontras. Dimas menyebut forum dialog publik yang digelar oleh Polri ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara langsung kepada Kapolri beserta jajaran sebagai bagian dari proses demokrasi. Pada forum diskusi publik ini, Kontras juga mengapresiasi kinerja kepolisian menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pengamanan setiap warga negara, memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyampaian pendapat di muka umum, dan upaya kepolisian dalam mencari informasi serta keberadaan dari laporan orang hilang. Dari pengaduan yang disampaikan oleh Kontras dan mereka merupakan orang hilang dan terjadi miskomunikasi antara pelapor dan juga terlapor. Itu yang kami juga apresiasi kepada kepolisian bahwa sudah menjalankan tugas fungsinya untuk melakukan upaya-upaya dalam mengamankan setiap orang atau memberikan rasa aman kepada setiap orang dalam upaya-upaya penyampaian pendapat di muka umum dan mencari apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hilangnya informasi dan juga hilangnya keberadaan seorang. Pada kegiatan forum diskusi publik ini, Dimas Bagus Arya menyampaikan pemaparan terkait aspirasi dan harapan masyarakat, termasuk transformasi Polri yang humanis, demokratis, akuntabel, dan transparan. Tugas kita mendorong supaya lahir kepolisian-kepolisian yang humanis, kepolisian-kepolisian yang demokratis, dan kepolisian yang akuntabel serta transparan. Jadi 3 hal itu yang tadi kami sampaikan, ini forum yang sederajat, forum yang mata ketemu mata, dan kami bisa menyampaikan apapun kritik maupun apapun dorongan dan juga masukan dari kami. Terima kasih. Melalui pemaparan yang disampaikan oleh Dimas Bagus Arya dalam forum diskusi publik, Kontras dan masyarakat berharap Polri bisa terus menjadi institusi yang kuat, namun tetap humanis, terbuka terhadap suara dan aspirasi publik, serta senantiasa melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan semangat demokrasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, apel jam pimpinan di halaman Mapolres Parigi, Bautong pada Senin 29 September 2025 menjadi momen penuh makna. Di bawah pimpinan Kapolres Parigi, Bautong, AKBP Hendrawan, ratusan personil menyaksikan sebuah apresiasi dan penghargaan bagi seorang Babin Kamtibmas yang dikenal ketulusan dan pengabdiannya, Bribka Abdul Harik. Sebagai Babin Kamtibmas Desa Ogo Ansam dan Desa Sambasiang, Kecamatan Palasa, Bribka Abdul Harik bukan hanya sekedar hadir menjaga keamanan. Ia menjadi sahabat masyarakat, penolong di kala darurat, bahkan tumpuan harapan di saat sulit. Dedikasinya tercermin jelas saat ia dengan penuh keikhlasan menggotong seorang warga dusun Bulali yang sakit parah untuk dibawa menuju ke fasilitas kesehatan. Perjalanan itu bukan perkara mudah. Dusun Bulali terletak di wilayah terpencil dengan akses jalan yang sulit dilalui kendaraan. Jalur setapak yang licin dan terjal hanya memungkinkan perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki. Dengan penuh kepedulian, Bribka Abdul Harik bersama warga membuat tandu sederhana dari kain, lalu memikul pasien menembus hutan kecil, turunan curam, dan jalanan terjal selama lebih dari 4 jam. Atas ketulusan dan pengabdian tanpa pamrih tersebut, Kapolres Parigi Bautong memberikan penghargaan secara resmi di hadapan seluruh pejabat utama dan personel. Menurut Kapolres, penghargaan ini merupakan apresiasi atas dedikasi Bribka Abdul Harik. Apa yang telah dilakukan adalah teladan bahwa pengabdian seorang anggota Polri sejati lahir dari hati yang tulus. Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi Bribka Abdul Harik, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh anggota Polres Parigi Bautong. Aksinya menjadi pengingat, keberadaan Polri yang paling dirasakan masyarakat adalah ketika mereka hadir membantu di saat yang paling membutuhkan. Dari Humas Parigi Bautong, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodam 15 Ngalum Kupel membakar bangunan puskesmas distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan
pada Senin 29 September 2025 sekitar pukul 6.20 waktu Indonesia Timur. Aksi tersebut memicu kontak tembak dengan Satgas Operasi Damai Kartens. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, membenarkan peristiwa pembakaran bangunan puskesmas di distrik Kiwirok yang dilakukan oleh kelompok KKB. Kebakaran awalnya terpantau oleh Satgas Ops Damai Kartens yang mendeteksi asap hitam mengepul dari arah puskesmas. Dari patroli terlihat 8 orang anggota KKB dengan 4 pucuk senjata api. Aparat segera bergerak ke lokasi dan mendapat tembakan saat melintas di SMA Negeri Kiwirok, bangunan yang juga dibakar KKB 2 hari sebelumnya. Kontak senjata pun terjadi, namun tim berhasil memukul mundur KKB yang kemudian melarikan diri. Kerugian material akibat insiden ini mencakup 1 unit bangunan puskesmas yang sedang direhabilitasi, serta rumah dinas tenaga kesehatan. Senin pagi, 29 September 2025, distrik Kiwirok kembali diselimuti asap hitam. Kelompok kriminal bersenjata yang menamakan dirinya Kodap 15 Ngalum Kupel membakar bangunan puskesmas dan rumah dinas tenaga kesehatan. Tim Satgas Operasi Damai Kartens segera merespon dari tempat kejadian kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata dan akhirnya mereka melarikan diri ke arah desa Lolin. Dari posisi ketinggian, aparat melihat fasilitas kesehatan yang sedang direhabilitasi sudah terbakar, serta rumah dinas tenaga kesehatan juga terbakar. Aparat tetap siaga penuh. Status siaga 1 diberlakukan di seluruh pos untuk mencegah serangan susulan. Di tengah ancaman, Operasi Damai Kartens tetap berdiri tegak, menjaga nyawa, melindungi harapan, dan menghadirkan kedamaian ketulusan di Pegunungan Bintang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Puskesmas Kiwirok bukan pertama kali menjadi sasaran KKB. Pada September 2021, bangunan yang sama juga dibakar dan kemudian direhabilitasi pemerintah. Saat ini, aparat TNI dan Polri di distrik Kiwirok menetapkan status siaga 1 di seluruh pos untuk mengantisipasi kemungkinan serangan susulan. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.